solo ku ngainu taku cini bukarannuang ku karanuang ku padongko triatinku boleh makalimbu susah Pak Drisita kabalea nupa kamaku nupa kamaku nusare simpu takalaku ketong lalomo kemana Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, masih pagi ya sahabat budaya. Oke, selamat pagi untuk sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang rasanya untuk pagi hari ini kembali lagi menyapa Anda nih sahabat budaya. Di hari ini dalam program acara kita yaitu Mozaik Budaya. Nah, gimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kalau di jam 10 itu sahabat budaya, kita akan hadir bersama dalam program acara Mozaik Budaya dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah berada dalam studio. Nah, akan membahas terkait dengan bahasa asing sebagai angin perjalanan, budaya lokal sebagai cahaya pulang. Kira-kira apa sih maksudnya? Ya udah bersama narasumber kita ada Kak Risma Asriani Asis Genisa M.Hum. Beliau adalah fasilitator sekolah penggerak dan pengurus Departemen Pendidikan dan Pengajaran Aruna Ikatu. Langsung aja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Kak Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Dewi? Alhamdulillah baik-baik aja Kak Risma. Masya Allah Kak Risma. Ya, apa kabar sobat budaya semuanya? Baik-baik aja katanya. Kak Risma, mudah-mudahan saja perbincangan kita ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan kita ya Kak ya. Amin. Oke. Nah, ini bahasa asing sebagai angin perjalanan, budaya lokal sebagai cahaya pulang. Ini kayak peribahasa gitu ya atau apa? Puitis ya Kak. Puitis banget gitu loh Kak Risma. Nah, kenapa sih harus mengangkat topik seperti ini Kak? Nah, ya ini terlihat dari judulnya ya Kak Dewi, ini puitis banget, ini kata teman-teman juga begitu. Bahasa asing sebagai angin perjalanan dan budaya lokal sebagai cahaya pulang begitu. Jadi ada dua elemen di sini Kak Dewi yang kita lihat, ada elemen cahaya, ada elemen angin ya, seperti Avatar. Kalau Avatar dia tidak ada cahaya kan? Nah benar, kalau di Pro 4 ini ada cahaya. Nah ini maknanya apa? Jadi kalau misalkan angin ini biasanya diibaratkan sebagai simbol pergerakan, mobilitas, diibaratkan juga sebagai simbol perjalanan, seperti itu. Jadi kaitannya dengan budaya lokal atau bahasa asing juga, bahasa asing di sini. Ya, angin ini kan
Ya bagaimana? Ini ada yang bergerak, ada ke utara, timur, selatan, begitu ya pergerakan. Jadi kalau dikaitkan dengan bahasa asing, ini sebagai pembuka, ya pembuka pintu menuju cakrawala, kemudian menuju benua apa saja, seperti itu. Kemudian membuka pintu kita berinteraksi dengan dunia luar, ya dengan membawa bahasa lokal kita. Ya ke mancanegara internasional, kemudian bahasa asing ya ini juga diibaratkan sebagai kita seperti angin ini yang bergerak tanpa batas, Kak Dewi, angin yang bergerak tanpa batas. Jadi bahasa asing ini juga bisa dalam artian bahasa asing ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan berbagai budaya-budaya yang ada di luar sana. Nah, tetapi kita perlu perhatikan juga ini Kak Dewi, kalau namanya angin itu kan biasanya juga secara tidak diduga-duga itu bisa merusak. Iya benar Kak. Itu bisa istilahnya bisa menggerus perjalanan kita, perjalanan kita yang ada di depan. Nah, begitupun dengan bahasa asing. Artinya semakin banyak kita menggunakan juga bahasa asing, ya istilahnya presentasinya lebih banyak dibanding bahasa lokal kita, itu bisa saja juga bisa mematikan, bukan hanya mematikan, itu bisa saja melupakan budaya-budaya lokal kita. Itu untuk di elemen angin. Bagaimana dengan cahaya? Cahaya di sini Kak Dewi ini ibaratnya sebagai mewakili cahaya ini kan dia tidak punya batas, kemudian dia mewakili kestabilan, stabil, sesuatu yang stabil, sesuatu yang mempunyai arah, ya, kemudian sesuatu yang diibaratkan sebagai pencerahan, pencerahan kepada kita. Jadi kalau dikaitkan dengan budaya lokal, ibaratnya cahaya ini adalah identitas kita, akar budaya kita, gitu. Jadi semakin apapun ini angin yang menggoyahkan kita, begitu. Tetapi kalau misalkan cahayanya bisa stabil, cahayanya ada, karena ini kan cahaya perjalanan pulang. Kalau misalkan angin itu dia memporak-porandakan ceritanya ini, tapi kalau juga cahayanya bagus, itu insya Allah kita bisa pulang dengan selamat. Tetapi kalau misalkan cahayanya bisa saja redup begitu. Nah, ini juga ya kita cara pulangnya bagaimana? Nah, gelap kan, kayak gitu. Jadi itu ibaratnya seperti itu budaya lokalnya. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan budaya lokal dengan sebaik-baiknya, kita tidak tahu di mana identitas kita, kita tidak tahu arah pulangnya kemana. Arah pulang ini maksudnya kita budaya lokalnya kita, identitasnya kita tidak tahu di mana kita lahir, kita tidak tahu di mana kita beranjak. Begitu ya bisa saja kita tersesat. Nah, seperti itu. Nah, ini ada kekaitannya seperti itu, Kak. Oke, Kak Risma, nah kira-kira nih sebenarnya bahasa asing itu apa sih? Apakah cuma mencakup dengan bahasa Inggris saja atau mungkin ada bahasa-bahasa lain? Nah, budaya lokal sendiri yang ada kaitannya dengan budaya asing itu seperti apa nih Kak? Nah, budaya bahasa asing ya. Nah, bahasa asing ini di luar dari bahasa Indonesia, ya seperti bahasa Inggris ya. Yang kebetulan ini Kak Dewi saya mengampuh mata kuliah bahasa Inggris di salah satu universitas swasta, Universitas Sawery Gading juga begitu. Dan alhamdulillah dipercayakan juga di tim Aruna Divisi Pengajaran dan Pendidikan di bagian ini bersama teman-teman yang lain melakukan pengabdian masyarakat untuk mengajarkan anak-anak di komunitas KAPEL itu pelajaran bahasa asing, dalam hal ini adalah bahasa Inggris untuk saya. Dan teman-teman yang lain tidak hanya ada bahasa Inggris Kak Dewi di dalam, ada juga bahasa Jepang ya dari teman-teman dosen yang ada di Unhas seperti itu. Jadi bahasa asingnya tidak meliputi bahasa Inggris tok begitu, tapi ada juga bahasa Jepang, kemudian bahasa-bahasa asing lainnya seperti itu Kak Dewi. Oke. Nah, kalau Kak Risma ya, ini bagaimana bahasa asing bisa mempengaruhi cara seseorang memahami yang namanya budaya lokal ini Kak?
Seperti ya menarik sekali nih Kak Dewi, bagus pertanyaannya. Jadi tadi kan yang saya jelaskan dari awal itu kalau bahasa asing itu diibaratkan sebagai angin. Nah, walaupun Kak Dewi kita mau pergi kemana saja, misalkan kita mau kuliah, ya tempuh pendidikan selanjutnya lebih tinggi di S2 atau S3, mau ke penjuru apapun itu, ya dengan bahasa asing ini kita bisa, ya ini kita bisa sebagai partner budaya lokal kita. Jadi ini juga realitasnya Kak Dewi. Saat ini banyak yang menganggap bahwa kalau misalkan kita belajar bahasa asing, maka bahasa daerahnya kita ini akan istilahnya dilupakan, begitu. Nah, justru dengan bahasa asing ini, ya contohnya dengan bahasa Inggris, ini bisa sebagai partner, sebagai penguat ya di perjalanan kita untuk memperkenalkan budaya lokal kita menggunakan bahasa Inggris. Karena di zaman sekarang kan ini Kak Dewi, ini kan sudah masuk zaman teknologi yang tinggi kan, yang serba AI dan yang lain-lain, teknologinya juga berubah. Jadi kalau misalkan kita juga tidak istilahnya tidak bersahabat dengan bahasa asing itu, nah bisa-bisa juga kita ketinggalan. Nah bahkan kita tidak mau dong kalau misalkan masuk juga dengan literasinya kita, teknologinya kita, kalau ketinggalan dengan yang lainnya, ini tambah parah kita punya posisi, apalagi di posisi literasinya kita ini 2 ke bawah ya dari semua ini, ya menurut penelitian UNESCO seperti itu. Jadi bahasa asing bukan dianggap sebagai pesaing, tetapi bahasa asing ini sebagai support untuk bahasa lokal kita, untuk memperkenalkan budaya-budaya kita di luar sana, ya seperti itu. Nah kira-kira nih Kak Risma ya, seberapa penting sih bahasa asing digunakan dalam kehidupan sehari-hari di era saat ini, terutama yang adik-adik kita yang duduk di bangku sekolah, ini seberapa ini, sedangkan kalau dipikir bahasa lokal kan juga ini penting juga kan untuk digunakan. Jangan sampai anak-anak zaman sekarang itu melupakan juga yang namanya bahasa lokal gitu, padahal bahasa Inggris juga sangat penting. Kira-kira seberapa penting nih kalau bahasa asing sendiri? Nah, kalau mau dibilang penting, ini sama-sama penting Kak Dewi ya. Ini balance begitu. Jadi tapi seperti tadi, kembali lagi ke elemen yang tadi, kalau misalkan anginnya juga terlalu kencang, kan kembali lagi anginnya terlalu kencang, ini bisa-bisa kita goyah oleng, begitu. Jadi angin ini diibaratkan bahasa asingnya. Nah, jadi bisalah sebagai penyeimbang begitu. Jadi kalau bahasa asing ini penting juga karena sekarang kan kita sudah berada di zaman teknologi yang canggih, begitu. Terus kalau saya di bagian di dunia akademisi itu juga Kak Dewi, ajarlah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau misalkan zamannya sekarang sudah pop culture, ya istilahnya sudah teknologinya canggih, ya ajarkan juga seperti itu. Jadi jangan ke bawah begitu, supaya anak-anak ini tidak mencari kesenangan di luar sana. Nah, contohnya, kenapa ini anak-anak lebih senang belajar K-pop, lebih senang bahasa-bahasa lain dibanding bahasa daerah kita? Ada apa yang terjadi di sini Kak Dewi? Bisa saja pada saat pengajaran, pada saat ilmu yang didapatkan di bangku sekolah begitu, tidak, ya istilahnya tidak cukup buat mereka untuk mengetahui, karena mereka mungkin mengetahui dari luar, yaitu dari media sosial apapun itu. Pop culture kan masuk dengan film, musik berbahasa Inggris, kalau misalkan enak didengar atau apa, ya otomatis itu anak-anak selalu menggunakan bahasa-bahasa itu. Ini juga perlunya ini Kak Dewi itu sebagai akademisi dan yang lain ini perlu memberitahukan juga bahwa ketika kita juga mau mengajarkan anak-anak kita, tolong selipkan di dalam bahasa Inggris itu, selipkan budaya-budaya yang bisa mengangkat kearifan lokal kita melalui bahasa Inggris. Karena yang saya lihat ini di buku-buku, takutnya nanti kalau kelebihan bahasa Inggris sehingga mereka melupakan yang namanya budaya-budaya lokal kan. Nah itu pentingnya juga, ini mungkin sama-sama kita semua sebagai akademisi, sebagai pencinta pendidikan juga, sebagai istilahnya guru dan yang lain-lain, semuanya walaupun di dalam kelas kita mempelajari, kita
mengajarkan bahasa asing, tetapi ada baiknya di dalam bahasa asing itu kita selipkan kearifan lokal supaya anak-anak juga ada bekal ketika mereka mau go internasional, ya mau mengenyam pendidikan di luar sana, itu tetap kembali ada cahaya pulang, yaitu tetap kembali dengan mempelajari dan mengingat nilai-nilai akar budayanya, identitasnya, karena kalau tidak itu identitasnya itu anak-anak bisa hilang. Seperti itu. Seperti ini kebetulan saya membawa buku-buku Kak Dewi, ini buku-buku SD yang lain ini seperti ini. Nah, ini SD kelas berapa tuh, Kak? SD kelas 6, SD kelas 4. Ini ada beberapa perwakilan buku yang saya bawa. Nah, di buku-buku ini kebanyakan cuman kata-kata dan istilahnya sesuai dengan levelnya ya Kak Dewi, kalau untuk bahasa Inggris begitu. Alangkah baiknya di dalam buku-buku, kebetulan ini juga ada kaitannya dengan pembelajaran Aruna nanti di Kapal ini, bagusnya sebaiknya itu nanti buku-buku yang kita ubah, istilahnya yang kita sadur ulang atau apa, itu di dalamnya perbanyak budaya-budaya lokalnya kita. Nah itu karena dia. Ini kan kebanyakan ini tidak ada kan Kak, tidak ada. Sekali, Kak. Contoh misalkan Fort Rotterdam, ceritakan dulu, ceritakan itu tentang apa Fort Rotterdam, terus nilai-nilai budayanya kita, identitasnya. Kalau Indonesia juga atau Makassar punya budaya yang namanya siri. Siri ya, terus punya tradisi tabe, kayak gitulah. Nah itu Kak Dewi, budaya tabe, budaya tabe sekarang itu kan sudah istilahnya tapi sudah apa bahasa Inggrisnya itu tabe? Permission. Excuse me. Nah itu seperti itu kan di Jepang kan juga ada begitu kan untuk yang bahasa asingnya tuh begitu kan. Nah itu hal-hal yang semacam itu perlu diperkenalkan juga di luar, bahwa kita juga punya kearifan lokal seperti itu. Menggunakan apa? Menggunakan bahasa Inggris. Nah contoh-contoh yang bisa ini yang saya bawa itu ada juga catatan, semoga ini juga bisa menjadi informasi. Misalkan Siri, Siri kan itu harga diri. Kalau di bahasa Inggris kan itu kan honor, ya respect. Kalau dalam bahasa Jepang ada yang namanya Mio. Ya, Mio. Nah, jadi Siri itu adalah konsep penting dalam budaya Bugis Makassar yang menekankan kita punya harga diri. Jadi kalau ketika kita keluar dibawa oleh angin, ceritanya kemana pun oleng-oleng begitu. Tapi kalau kita punya Siri di dalam diri kita, punya harga diri, dalam bahasa Inggrisnya honor, kalau untuk bahasa Jepangnya Mio. Nah, itu kita tidak akan tersesat. Benar ya. Seperti itu ini ungkapannya. Nah, yang kedua itu ada yang dinamakan sipakalebi. Jadi saling menghargai. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggrisnya kan mutual respect. Mutual respect. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu reigi, bahasa asingnya. Bahasa asingnya. Jadi ini sipakalebi ini berfokus pada saling menghargai antar individu. Jangan sampai Kak Dewi kalau kita pergi ke luar negeri ya yang tidak diajarkan nilai-nilai begini di sekolah, akhirnya oleng. Nah, itu tadi angin. Ya, seperti itu begitu. Dan kemudian ada juga yang dinamakan sitinaja. Kalau untuk bahasa Bugis, sitinaja itu artinya toleransi. Nah, di dalam bahasa Inggris dinamakan tolerance. Tolerance. Kalau untuk di dalam bahasa Jepang itu ada ungkapan wa. Begitu. Jadi ini konsep-konsep sitinaja ini kalau di dalam di dalam pengajaran itu insya Allah sebaiknya ya ini diajarkan juga di sekolah-sekolah ini, karena ini menggambarkan sikap toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan baik dalam hati, keyakinan, pandangannya kita atau cara hidup. Ini mirip dengan konsep toleransi dalam bahasa Inggris. Jadi itu tadi yang saya katakan. Jadi bahasa asing ini bukan sebagai istilahnya bukan sebagai saingan bilang belajar ke bahasa asing begitu ya dan lupa bahasa daerahnya atau apa. Tidak, justru dengan bahasa asing ini kita sebaiknya memperkenalkan nilai-nilai yang ada di dalam kita punya budaya, identitas, seperti itu. Jadi sesuai dengan temanya seperti itu. Berarti ada kaitannya di antara bahasa asing dengan budaya lokal gitu ya. Ada kaitannya seperti itu tadi. Jangan sampai dibilang orang tidak ada kaitannya tuh bahasa asing sama budaya lokal. Padahal ada sebenarnya. Seperti kalau misalkan ada pelajaran yang nanti dari Aruna. Ya, Aruna Ikatuo, itu insya Allah nanti sama tim pengajar begitu. Nah itu sangat penting sekali tuh yang dipelajari kalau seperti itu. Nah jadi kembali lagi namanya proses belajar ini yang namanya belajar bahasa Inggris. Karena biasa itu waktu tas sekolah itu kalau pelajaran bahasa Inggris dimulai, terkadang ada yang mengantuk, ada yang malas, ada yang kayak gimana gitu loh. Kira-kira adakah tipsnya nih Kak Risma supaya ini kalau kita belajar ke bahasa Inggris
tidak mengantuk Ki, tidak bosan Ki, tidak apa gitu, tidak malas Ki. Nah, bagaimana nih tipsnya Kak Risma? Saya yakin waktunya Kak Risma sekolah di waktu duduk di bangku SD, SMP, SMA itu semangat dengan bahasa Inggris, karena buktinya sekarang di bahasa Inggris itu lebih fokusnya. Nah, kira-kira kayak gimana nih Kak? Nah, ini kalau tips-tipsnya ini Kak Dewi sebetulnya tergantung juga Kak Dewi dengan gurunya atau dosennya. Nah, ini kebetulan Kak Dewi ini kan kebetulan juga di sini saya sebagai fasilitator sekolah penggerak. Ini fasilitator sekolah penggerak ini juga ya alhamdulillah juga bisa istilahnya mengabdi juga di situ dengan cara kita bersama-sama teman fasilitator semua ini kita mau melihat implementasi kurikulum, implementasi pembelajaran di masing-masing sekolah, ya baik pembelajaran dan asesmen penilaian. Nah itu bagaimana di dalam sekolah sesuai tidak dengan instrumen penilaiannya. Contoh kalau misalkan belajar bahasa Inggris sudah sesuai tidak dengan modul ajarnya, sesuai tidak dengan RPP-nya. Nah biasanya anak-anak itu juga bosan kalau misalkan punya gaya guru punya gaya belajar gaya mengajar yang monoton. Iya itu yang monoton itu yang paling monoton. Nggak masuk di otak juga. Apalagi kalau misalkan di bangku belakang itu kayak dulu itu kalau ada deh betul sekali Kak. Kapan mini keluar atau apa atau minta izin di kantin mau pergi di WC dulu. Di WC dulu atau apa belai ibu siapa. Nah, ini juga pengaruh itu semua kantin. Misalkan dengan gurunya siapa, dosennya siapa, ditakuti tidak. Kan kalau misalkan kita cinta sama itu pelajaran otomatis kita mau duduk sampai selesai kan. Iya benar Kak. Ini ada tips-tipsnya ya bukan juga tips-tips ini ya secara pakemnya ini bukan kan. Ini tergantung dengan gaya belajarnya ini toh Kak Dewi toh. Kayaknya pengalamannya Kak Risma ini. jadi pertama itu Kak Dewi toh ini kan sesuaikan dengan kebutuhannya siswa. Kebutuhannya siswa. Ini kan gaya-gaya belajarnya siswa dan mahasiswa ini kan beda-beda. Beda ya Kak. Gaya belajarnya contoh kalau misalkan Kak Dewi lebih senang audio dalam bahasa Inggris, audio lebih senang musik. Kemudian ada Kak Anti lebih senang dia misalkan kinestetik. Pak Dirk mungkin lebih senang kalau dia visual. Gaya-gaya belajar itu bagaimana kita kemas di dalam kelas dia dengan instruksi atau instrumen yang berbeda-beda. Instrumennya diambil dari mana? Ya diambil dari LK-nya anak-anak, lembar kerjanya. Kalau misalkan anak-anak itu dia lebih senang visual sementara yang lain yang lain itu dia istilahnya dia ada juga yang audio atau apa, itu biasa anak-anak bosan. Aduh ini. Nah, jadi sesuai dengan sekreativitasnya juga kita di dalam kelas melihat anak-anak didik tak ini bagaimana di dalam kelas sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua itu adalah modul pengajarannya. Kalau modul pengajarannya tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, itu juga bosan. Contoh, ini kebetulan saya bawa. Kalau Kak Dewi ini, kalau saya kasih lihat ini apa gambar apa ini? Gambar orang lah yang bergaya. Ini gitu. model. Dewi, ini lagi hype sekarang toh? Oh iya itu apa dia. kasusnya apa? PDD. Iya itu dia. Ya Beyonce Beyonce. Nah ini kan kasus-kasus kayak seperti ini. Ini kita juga sebagai pengajar harus kita tahu juga ini generasi apa yang kita ajarkan. Kalau misalkan anak-anak yang senang K-pop, ya kita juga harus juga tahu pengajaran ini anak-anak dia lebih senang K-pop. Apa yang lagi viral yang sekarang? Lagi hits sekarang. Yang lagi hype, yang lagi hit sekarang. Itu kita kemas supaya itu anak-anak masuki di zamannya. Masuki di zamannya. Ini kita kemas nih dalam bentuk bahasa Inggris. Tergantung mata skill apa yang kita mau ajarkan. Misalkan listening, berarti kalau lagu-lagu kasih lagu-lagu yang bertema misalkan Beyonce atau begitu. PDD atau apa. Nah, kayak kasus-kasus seperti ini kan ada yang lagi hit sekarang ini. Kasusnya PDD, kasusnya Beyonce, kasusnya yang lain itu kan. Nah, itu kita tanya anak-anak bilang berita-berita yang viral sekarang ini apa lagi anak-anak atau apa. Kalau misalkan ada yang dia senang atau apa, mulai mikir di situ gali informasi, tapi ya tanpa istilahnya harus
harus Ki masukkan juga nilai-nilai budaya yang ada di situ, refleksinya. Iya, Jadi iya, kalau iya. kasusnya ini nak, apa yang kita bisa lihat? Ini kan kasus, misalkan kasusnya PDD, misalkan tentang narkoba, tentang sexual abuse, Iya, iya. tentang apapun itu, tentang istilahnya pelecehan dan yang lain-lain. Iya. Apa yang bisa kita tangkap nak dari situ, kasus itu? Jadi buat itu anak selalu dia punya analytical thinking juga, ada proses analytical thinking di Betul. dalamnya. Ya, jadi di situ di dalam kelas bisa ini Kak Dewi, bisa istilahnya apa namanya? Tidak mengantuk gitu Tidak loh, dia mengantuk semangat karena dia gitu tidak ya. semangat karena memang misalkan dia favoritnya itu yang dibahas. Betul, Jadi betul. mungkin juga tipsnya kita ajarkan itu anak-anak sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kesenangannya juga masing-masing, dan buka Ki juga diri, perbanyak juga literasi tentang apa yang terjadi, fenomena-fenomena apa yang terjadi saat ini yang sesuai dengan zamannya ini anak-anak, supaya kita Begitu, bisa Di. masuk ke dalam, kita ajarkan. Iya, iya. Seandainya mungkin waktunya begitu, guru-guru kita yang bahasa Inggris, toh, Iya. cara belajarnya gitu, bukan cuma caranya dia bacakan jadi gitu. Walaupun saya duduk di depan, jujur saya duduk di depan, saya begini. Ngantuk. Tuh mata sudah 5 watt kayak gitu tidak tuh. Oke, gitu. Jadi saya bilang, tidak, ini giliran matematika saya biar duduk di belakang, saya bisa makan mentah. Ya, itu karena caranya yang bikin kita semangat. Karena caranya gimana? Kalau orang lagi menulis terus gurunya menerangkan, dia lempar kita, hey. Iya, jadi itu jadi ini tuh Kak Dewi, jadi Iya, Kak. harus memang disesuaikan juga dengan kebutuhannya siswa. Iya. Kalau itu misalkan Kak Dewi lebih senang kayak matematika atau apa, kemas nih bagaimana caranya. Kalau misalkan dalam pelajaran bahasa Inggris enggak apa-apa, masukkan Iya. sedikit matematika di dalamnya dalam cara berhitung. Kalau Kak Dewi juga senang audio atau apa, tampilkan secara audio. Jadi pintar-pintarnya ini, Saya lebih suka sebenarnya tuh kreativitasnya. praktek. Saya nggak suka kayak Nah, audio gitu. Yang prakteknya aku suka. Nah, kalau praktek begitu ada lagi instrumen lainnya di LK-LK-nya. Jadi misalkan dikumpulkan semua ini anak-anak yang senang praktek Iya. atau apa, tapi asesmennya itu Iya. juga berbeda-beda. Tetapi RPP dengan tujuan atau capaian pembelajarannya itu sama. Iya. Di dalam seperti itu. Oke, Karisma, sebelum kita lanjutkan lagi Iya, ya perbincangan kita dengarkan dulu lagu Karisma. Ayo. Oke.
masuk dalam golongan rumput-rumputan yang berasal dari India dengan nama latin Chrysophagunensis zionite. Vetiver tanaman dengan segudang manfaat. Daunnya dapat dimanfaatkan sebagai penyerap karbon, pakan ternak, pengusir hama, bahan pembuatan atap, dan bahan dasar pembuatan kertas. Akar vetiver juga dapat dimanfaatkan sebagai pencegah erosi tanah dari banjir dan tanah longsor, karena memiliki akar yang kokoh dan mampu menembus lapisan keras hingga setebal 15 cm. Hal itulah yang menyebabkan vetiver dijuluki sebagai kolom hidup. Baik, kita masih bersama di Mozaik Budaya ya untuk pagi menjelang siang hari ini ya. Masih membahas terkait dengan bahasa asing sebagai angin perjalanan, budaya lokal sebagai cahaya pulang. Dengan narasumber kita fasilitator sekolah penggerak dan pengurus Departemen Pendidikan dan Pengajaran Aruna Ikatuo, ada Kak Risma Asriani Aziz Genisa M. Hum. Iya, Kak Risma, masih kita bersama di Mozaik Budaya nih ya, kita masih membahas dengan topik kita. Nah, kira-kira nih bagaimana ini Kak Risma melihat sekarang perkembangannya ini antara bahasa asing dengan budaya lokal, apakah sejalan seimbang atau mungkin justru bahasa Inggris yang lebih naik atau bahasa lokal yang budaya lokal yang lebih gimana? Kalau menurut Kak Risma nih? Iya, menurutku ini saya tahu Kak Dewi, kalau dilihat realitasnya sekarang ini kan anak-anak sekarang ini lebih banyak, memang tidak bisa kita juga pungkiri karena zamannya lebih banyak dan lebih istilahnya lebih modern dia rasa kalau misalkan lebih banyak bahasa asing yang dia kuasai, ya baik itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa apapun itu, bahasa asing apapun itu. Nah kemudian ini mereka menganggap bahwa dengan mempelajari bahasa asing itu, bahasa Inggris dan yang lain itu, mereka menganggap bahwa mereka sudah istilahnya mempunyai sosial status yang tinggi, begitu. Kemudian dilihat juga dari edukasinya, kan biasanya kelihatan itu orang kalau misalkan ini dia bahasa-bahasa ini mungkin mau menunjukkan dia punya tingkat intelektualnya juga, mau dilihat seratanya atau pendidikannya atau apa. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa itu ada realitanya seperti itu. Semakin banyak juga kita mempelajari dan kita juga kan kalau melihat anak-anak yang jago berbahasa, bahkan mungkin anak tak ini bilang ini kursus supaya bisa ini supaya bisa istilahnya juga go internasional atau apa. Nah itu. Nah kita melihat dari situ perkembangannya juga sudah pesat, apalagi teknologi sekarang, zaman sosial medianya, musik dan segala macam itu, film juga itu kan memberi pengaruh juga itu Kak Dewi toh semua. Kak. Nah kalau untuk bahasa lokal kalau mau dilihat ya memang sih bahasa asing sekarang ini lebih istilahnya lebih di atas, atau istilahnya bukan dibilang lebih di atas tetapi lebih banyak peminatnya dibanding bahasa lokal. Nah ini PR-nya kita ini, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa terjadi? Kenapa ini anak-anak tidak mau kembali ya, cahaya pelangnya ini tidak mau kembali lagi, bukan tidak mau, istilahnya jarang nih yang mau menyentuh. Bahkan di rumah sendiri kalau Kak Dewi menggunakan bahasa apa Kak Dewi? Ada tidak bahasa Indonesia. Bugis, bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa Bugis kayaknya jarang mito Kak Dewi toh, jarang dipakai. Saya punya nenek saja kalau berbicara dengan saya, nenek saya ya, dia pakai bahasa Indonesia. Dia pakai bahasa Indonesia. Iya benar. Padahal kalau dipikir dia orang Bugis loh. Nah itu kenapa tidak dikembalikan mulai dari unsur terkecil juga itu kan di rumah begitu. Kenapa tidak menggunakan bahasa-bahasa itu? Dan di luar ketika kita mau bergaul dengan yang lain ya enggak apa-apa menggunakan bahasa Inggris. Nah pertanyaannya tadi kan Kak Dewi bilang lebih mana yang lebih tinggi. Nah kita lihat realitanya sekarang ya masih lebih tinggi sih, banyak peminatnya. Nah, PR-nya kita ini kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Benar. Apakah dari sisi pengajarannya juga di sekolah tidak ada muatan lokalnya kah? Tidak ada. Dan muatan lokal sekarang ini mungkin bahasa daerah bukan di istilahnya bukan ditempatkan pada mata lokal pelajaran yang wajib. Tapi dia lebih ke muatan lokal yang lain, istilahnya tambahan Ji. Nah, bahkan di SD saja itu kan dulu bahasa daerah itu dipelajari mulai dari kelas 1 tidak Kak Dewi? Yang bahasa daerah kelas
1 udah. Satu sudah ada. Kelas 1 SD. Sekarang, tapi yang kalau dulunya yang sekarang, yang dulu kan kelas 1 udah ada. sudah ada. Iya, cuman yang kalau yang dulunya itu yang sekarang itu nggak tahu yang sekarang. Nah, itu dikembalikan sebetulnya ini ada hubungannya juga dengan kurikulum Merdeka. Ini dikembalikan ke sekolah masing-masing ya untuk ini. Tetapi diharapkan di pembelajaran atau di kurikulumnya, di kurikulum itu diperbanyak itu bahasa-bahasa daerah muatan lokalnya dan juga tanpa mengesampingkan juga bahasa asing. Itu ada. Jadi partner Ki. Kalau bisa ya, dikasih seimbang Ki, karena itu saling support karena benar. ada kan tujuannya juga pemerintah ini kan supaya anak-anak ini bisa berkebinekaan global. Bagaimana bisa berkebinekaan global? Kita walaupun kita berbeda-beda itu kita dari suku apa saja atau apa itu, tapi kalau misalkan bahasa pengantarnya ketika kita keluar kita tidak tahu bahasa asing, bagaimana kita mau mempromosikan ini kita punya budaya seperti itu. Jadi kembali lagi itu Kak Dewi, kalau mau dilihat realitanya anak-anak sekarang lebih senang, lebih modern kelihatan memang kalau dia bisa berbahasa asing, bahasa asing seperti itu. Jadi PR-nya kita apa yang terjadi, mungkin gaya pengajarannya, termasuk juga saya sebagai pendidik di dalam kelas itu selalu tidak memasukkan unsur-unsur budaya di dalam bahasa-bahasa lokal, ataupun mungkin di di rumah mungkin itu juga jarang digunakan sehingga itu anak-anak tidak merasa istilahnya anak-anak sudah merasa kayaknya enggak penting nih bahasa daerah. Nah, padahal itu tidak. Padahal semuanya penting ya. Padahal itu penting, sama-sama balance, harus balance gitu lah. Iya, seperti itu. Oke, Karisma, kira-kira ini apa peran dari bahasa lokal ini bahasa asing ini terhadap budaya lokal? Perannya seperti apa nih? Perannya itu adalah sebagai support, sebagai support system juga, sebagai istilahnya supaya ini bisa harmonis, supaya balance. Ya, perannya ini adalah bisa juga mengangkat budaya-budaya lokal melalui bahasa asing seperti itu. Karena kalau kita mau keluar, kalau kita juga tidak tahu bagaimana berbahasa asing, itu juga kita mengalami kemunduran. Nah, ini jangan dijadikan bahwa dengan mengetahui semua bahasa asing maka bahasa lokal kita ini bisa saja punah atau apa, tidak. Justru bahasa asinglah nanti insya Allah ini yang bisa mengantarkan kita untuk memperkenalkan budaya-budaya kita. Jadi sebagai pendidik juga, sebagai pendidik ini harapannya ke depan apapun yang kita ajarkan nanti ke depan, tolonglah sisipkan budaya-budaya lokal, apapun itu bahasanya, apapun itu pengajarannya, sisipkan budaya-budaya lokal, nilai-nilai lokal, nilai-nilai lokal yang kita miliki, khususnya budaya budaya Bugis Makassar seperti itu. Jadi harapannya bahasa asing bukan sebagai saingan, bahasa asing bukan sebagai istilahnya sebagai sebagai alat untuk untuk memunahkan ini kita punya bahasa lokal atau budaya lokal kita. Justru marilah sama-sama kita gandeng bahasa asing ini supaya kita juga dapat kebinekaan globalnya, kita juga dapat modernnya, kita juga dapat modernnya, dan juga kita bisa menginformasikan ke seluruh dunia budayanya kita melalui bahasa asing supaya budaya-budaya dari luar, orang luar sana bisa tertarik dengan budaya-budaya lokal kita menggunakan bahasa asing. Gitu. Oke. Karisma, kira-kira apa ini tantangan ini yang dihadapi ini dalam mempelajari namanya bahasa asing? Kan biasa itu ada tantangan-tantangan yang biasa dihadapi untuk mempelajari bahasa asing. Tantangannya untuk mempelajari bahasa asing. Nah, ini kalau untuk tantangan sendiri itu sebetulnya tidak ada ya, kalau untuk dari segi pembelajarannya atau dari segi budayanya. Dua-duanya. Nah, kalau untuk tantangannya yaitu harus tahu juga mempelajari bahasa berarti mempelajari budaya kan. Benar. Ini dua ini, mempelajari bahasa otomatis kita pelajari juga budayanya mereka. Begitu. Jadi kalau misalkan tantangannya tidak hanya kita mempelajari bahasanya orang lain, bahasa luar begitu, tetapi kita juga harus mengetahui budayanya. Nah, tantangannya kalau misalkan anginnya lebih kencang dibanding cahayanya, nah itu tantangannya adalah itu nanti bisa-bisa identitasnya ini kita
lupa ya. identitasnya kita ini, kita berasal dari mana. Oh, kita berasal dari suku Bugis yang harus punya nilai-nilai kearifan lokal. Tapi kalau misalkan semakin mabuk Miki juga ini dengan bahasa modern, bahasa asing, bisa-bisa kita lupa. Itu mungkin masuk juga tantangannya. Jadi bagaimana ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita seimbangkan karena yang penting ini kan ada nilai-nilai moral. Kita mengajarkan juga bahasa asing, tapi nilai-nilai moral, kearifan lokalnya, budaya-budaya, contoh kecil budaya Tabe sekarang kan sudah tidak ada. Nah, itu bagaimana kita selipkan di dalam itu tantangannya. Harus tetap ada gitu ya. Harus tetap ada walaupun menggunakan bahasa asing seperti itu. Jadi tantangan kedua itu adalah kurikulumnya ya Kak ya. Kurikulum itu harus mentong ini dikasih lebih ditingkatkan lagi gitu loh. Ditingkatkan lagi bahwa ini loh yang kita memperkenalkan di budaya luar seperti ini, dan kurikulumnya termasuk di situ bagaimana kita cara tak mengajar di dalam kelas. Kalau misalkan dia dosen atau guru kreatif tidak, atau sesuai dengan perkembangan zaman tidak. Terus modul-modulnya ini Kak Dewi, modul-modulnya diharapkan semua modul-modul yang di dalam itu sisipkan yang berbentuk literasi cerita-cerita rakyat atau apa itu. Benar, itu dalam bahasa bagus Inggris sekali tuh, biar kita tambah tertarik namanya mempelajari bahasa Jadi asing. jangan hanya misalkan big band atau misalkan ada ini yang di Paris atau apa itu. Nah, itu kita juga perkenalkan, ini ada Rotterdam benar, ini ada benar, Rotterdam benar. Itu tulis dalam bentuk bahasa Inggris atau apa, kemudian kita jelaskan di dalam kelas menggunakan bahasa asing. Nah, jadi ketika kita nanti keluar Kak Dewi, mau jadi guide, interpreter kah, atau mau nanti outputnya mau jadi istilahnya mau pertukaran pelajar, kita kan sudah tahu, kita sudah ada bekal karena kita sudah diajarkan di sekolah seperti ini. Betul. Dan nilai-nilai jangan sampai kita sudah di luar yes no. Nah, itu juga Kak Dewi yang paling penting itu adalah nilai-nilai lokal, tak kembali lagi ke budayanya kita. Misalkan sejauh apapun kita pergi ya di tempat angin begitu, tetapi ya itu ada cahaya pulang, yaitu identitasnya kita berasal dari mana, dari akar budayanya kita apa. Kita ada yang namanya Siri, Sipakata, Sipakalebi, Sitinaja dan yang lain-lain begitu, supaya ketika kita bergaul sama orang-orang luar mancanegara, ya identitasnya ini kita, walaupun kita menggunakan bahasa asing, tidak ada bahasa daerah ceritanya di dalam, ya tetapi kita masih tetap kembali karena cahaya itu tadi, yaitu identitasnya kita dan akar budayanya kita seperti itu. Karisma, karena kita udah di penghujung acara nih, jadi kita harus tuntaskan kayaknya sampai sini. Walaupun menarik sekali perbincangan kita, tapi apa boleh buatnya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Nah, sebagai closing statement nih, singkat aja. Ya, semoga pendengar Sobat Budaya RRI Pro 4 Makassar ini ya semakin meningkat pendengarnya, itu ya itu harapannya. Dan yang kedua, semoga apa yang kita bincangkan Kak Dewi hari ini bisa menjadi inspirasi, bisa juga menjadi pembelajaran, bisa menjadi refleksi kita bersama-sama baik di dunia pendidikan, formal maupun informal. Jadi intinya adalah jangan statementnya adalah bahasa asing itu bukan sebagai pesaing, bukan sebagai istilahnya penghambat, bukan sebagai alat untuk memunahkan bahasa lokal. Justru bahasa asing ini adalah sebagai partner, support system, ya, supaya sistem bisa rangkul sama-sama supaya bahasa lokal, budaya lokal ini bisa terkenal gaungnya di luar sana menggunakan bahasa asing. Amin. Oke, Karisma. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Makin sukses selalu dan makin jaya selalu untuk Karisma. Terima kasih. Kapan-kapan kita ketemu juga dia di luar ya, Kak ya. Terima kasih. Oke, kalau begitu sekali terima kasih. Semoga tiba di tempat tujuan dan selamat Karisma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ranu tu jing minyaw
nampak mai landri ranuku sile porang maki andi lalang surah sedrejiku alawi kau te aku landri nangke rika labini tak sayang si foto polisi jaminan sahabat langit na buta ajari sabi Alhamdulillah kadang ngilupaikan roangku kale pajanjingku rikalena si katutup di kisah ki jaga tingku atingmu barang tunggu pakai kipa apa sisa siorokna mata alon corang lalang pak mani landri ranuku sile porang maki andi